Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket B Setara SMP MTS Kelas 8 Modul Tema 7 Falsafah Bangsaku. Falsafah Bangsaku, petunjuk penggunaan modul 7 Falsafah Bangsaku, petunjuk penggunaan modul, tujuan yang diharapkan setelah mempelajari modul, pengantar modul, unit 7, 1 Jati Diri, uraian. Materi, pengertian jati diri bangsa, Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, bagaimana mempertahankan jati diri bangsa, penugasan, latihan soal, unit 7, 2 sumber dan landasan hukum, uraian materi. Pancasila sebagai dasar negara, penugasan. Latihan soal, unit 7, 3 keselarasan, uraian materi, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, penugasan. Rangkuman. Kunci jawaban, saran referensi, daftar pustaka, daftar isi, modul 7 dengan tema Falsafah Bangsaku ini terbagi dalam 3 subtema atau unit, sebagai berikut, Falsafah Bangsaku, unit 7, 1, Jati Diri, unit 7, 2, Sumber dan Landasan, Hukum, unit 7, 3. Keselarasan, materi, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, penugasan, mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Materi, Pancasila sebagai dasar, negara, penugasan, membuat ringkasan materi tentang kedudukan, fungsi, dan arti penting, Pancasila sebagai dasar, negara, materi, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, penugasan, menyusun dan menyajikan laporan hasil telaah tentang arti pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Mari mengerjakan tugas dan latihan soal. Unit 1 Jati Diri, uraian materi, coba Anda perhatikan gambar berikut, siapa yang tidak kenal tempe? Setiap orang Indonesia tentu kenal dengan makanan khas, asli Indonesia ini. Bahkan orang asing pun banyak yang menyukai tempe karena selain rasanya yang enak, juga kandungan nutrisinya tinggi. Demikian juga dengan batik, wayang, dan keris. Berbicara tentang batik, wayang, dan keris, identik dengan Indonesia. Pengertian jati diri bangsa Indonesia adalah ciri khas yang melekat dan merupakan identitas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Bagaimanakah ciri khas dan jati diri bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berpancasila yaitu 1. Berketuhanan yang Maha Esa, 2. Berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Rukun dan bersatu, 4. Demokratis, dan 5. Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa yang berpancasila adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Bahwa Pancasila sebagai falsafah bangsa, Indonesia bersumber dari nilai-nilai luhur adat istiadat, budaya, dan religi bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut digali dan diproses kemudian dipadatkan menjadi 5 sila. Pancasila, yang terdiri atas 5 sila tersebut adalah satu kesatuan yang bulat dan utuh. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. 1. Nilai-nilai dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Tidak ada paksaan, dan antar pemeluk agama yang berbeda harus saling hormat-menghormati. Sikap saling menghormati antar pemeluk agama dan ketakwaan yang memancar dalam tindakan telah diteladankan oleh para tokoh pendiri negara diantaranya Insinyur Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, Bung Karno, dalam salah satu pidatonya beliau menyatakan, bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan.
Tuhannya sendiri. 2. Nilai-nilai dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia sebagai sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi persamaan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Munir dikenal sebagai pejuang HAM yang mendirikan lembaga swadaya masyarakat bernama Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, pada tahun 1996. Kegiatannya adalah melakukan advokasi, pembelaan bagi para aktivis yang menjadi korban penculikan. Karena aktivitasnya tersebut, pada tanggal 7 September 2004 Munir kehilangan nyawa karena racun arsenik di dalam pesawat yang ditumpanginya ke Amsterdam, Belanda untuk melanjutkan pendidikan. Hoegeng Imam Santosa, seorang polisi yang dikenang sebagai penegak keadilan dan pelindung HAM yang legendaris. Diceritakan ketika beliau dilantik sebagai Kepala Jawatan Imigrasi, sekarang Dirjen Imigrasi, TH 1960, sehari sebelum dilantik beliau meminta sang istri untuk menutup toko bunganya. Alasannya, nanti semua orang yang berurusan dengan imigrasi akan memesan bunga di toko ibu, dan ini tidak adil untuk toko-toko kembang lainnya. 3. Nilai-nilai dalam Sila Persatuan Indonesia. Nilai Persatuan Indonesia mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nilai Persatuan Indonesia menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contoh keteladanan tentang sikap dan tindakan yang memancarkan nilai-nilai tersebut antara lain ditunjukkan oleh salah seorang tokoh reformasi, Presiden keempat RI yaitu KH Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Gus Dur, KH Abdurrahman Wahid, tokoh reformasi dan Presiden keempat RI, dijuluki sebagai Bapak Pluralisme, tokoh yang menjunjung tinggi kebinekaan, adil, dan toleran. Pengakuan agama Konghucu dan pemberian kebebasan untuk menjalankan ibadah serta merayakan hari besarnya terjadi pada masa pemerintahan beliau. 4. Nilai-nilai dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui suatu badan perwakilan rakyat. Segala permasalahan sejauh mungkin diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak dicapai mufakat barulah dengan pengambilan suara terbanyak. Contoh implementasi nilai-nilai kerakyatan atau demokrasi, musyawarah untuk mencapai mufakat pada masa kini dapat kita temui terutama di daerah-daerah pedesaan. Sedangkan di daerah perkotaan hal itu tercermin dalam kegiatan musyawarah RT RW untuk membahas permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama. 5. Nilai-nilai dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam segala bidang. Bidang hukum, politik, ekonomi, maupun kebudayaan, perwujudan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ialah bahwa setiap warga negara Indonesia harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bagaimana mempertahankan jati diri bangsa Indonesia? Jati diri suatu bangsa dapat menjadi luntur atau bahkan hilang karena pengaruh nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa. Contohnya nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Apakah saat ini nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan tersebut masih melekat kuat dalam masyarakat? Jati diri bangsa Indonesia harus dipertahankan. Bagaimana caranya? Agar jangan sampai kehilangan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila harus diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tidak dapat membendung masuknya pengaruh budaya asing, namun kita dapat bersikap selektif terhadap pengaruh budaya asing yang masuk. Kita ambil nilai-nilai budaya yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Kita tolak yang bertentangan dengan Pancasila. Hanya dengan jalan mengimplementasikan Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Pancasila sebagai jati diri bangsa akan tetap kokoh dan lestari. Penugasan 7.1.1 mengidentifikasi perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila. Setelah mempelajari materi unit 7.1 selanjutnya, coba Anda amati perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar modern yang ada di lingkungan tempat tinggal Anda. Kemudian temukan nilai-nilai Pancasila yang tercermin atau terpancar dalam aktivitas di pasar tradisional dan pasar modern tersebut. Tujuan, Anda akan lebih memahami pelaksanaan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di lingkungan Anda. Media, gambar yang relevan, pasar tradisional dan modern, lembar kerja, LK, yang sudah tersedia dalam modul. Langkah-langkah. A. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada unit 7.1. B. Bacalah penugasan di lembar kerja, LK. C. Isilah LK dengan membaca uraian materi yang sesuai dengan penugasan. D. Cocokkan isian LK dengan kunci jawaban. E. Anda dapat bekerja sama dengan teman dalam mengerjakan tugas. F. Mintalah konfirmasi tutor atas jawaban Anda. G. Selamat belajar dan tetap semangat. Lembar kerja, LK 1. Keunggulan pasar tradisional 1. Interaksi sosial 2. Variasi dan keanekaragaman 3. Keterlibatan komunitas, keunggulan pasar modern 1. Kenyamanan dan kemudahan 2. Layanan pelanggan 3. Jaminan kualitas, kelemahan pasar tradisional 1. Terbatasnya pilihan dan variasi 2. Keterbatasan layanan pelanggan 3. Kurangnya keamanan, kelemahan pasar modern 1. Kehilangan sentuhan personal 2. Dampak sosial 3. Pemborosan, nilai-nilai Pancasila yang berkembang di pasar tradisional 1. Ketuhanan yang Maha Esa, saling menghormati dan tidak diskriminatif terhadap agama atau kepercayaan yang berbeda. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin dalam perlakuan yang baik antara pedagang dan pembeli. 3. Persatuan Indonesia menciptakan ruang pertemuan dan interaksi antara berbagai kelompok masyarakat. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keputusan dan kesepakatan dapat dicapai melalui musyawarah antara penjual dan pembeli. Nilai ini tercermin dalam budaya diskusi dan tawar-menawar di pasar. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dapat tercermin dalam bagaimana harga ditetapkan dan pembagian keuntungan di pasar tradisional. Nilai-nilai Pancasila yang berkembang di pasar modern. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Pembeli dan penjual dari berbagai latar belakang agama dapat berinteraksi secara damai dan saling menghormati. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin dalam perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat di pasar modern, termasuk hak pekerja dan konsumen. 3. Persatuan Indonesia, tercermin dalam keberagaman produk dan layanan yang tersedia di pasar modern. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, proses pengambilan keputusan di tingkat bisnis, pendapat dan kebutuhan konsumen dihargai dan diperhitungkan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kebijakan harga yang adil, perlakuan yang setara terhadap semua pelanggan. Penugasan 7.1.2 soal latihan. Untuk mengetahui pencapaian kompetensi Anda tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, silakan Anda kerjakan soal-soal latihan berikut ini. Uraian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. 1.
Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia? Jelaskan. Jawabannya, Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Apa artinya? Jelaskan. Jawabannya, masing-masing sila tidak dapat berdiri sendiri atau dipisah-pisahkan karena memiliki hubungan yang mengikat, saling meliputi, dan jiwa menjiwai. 3. Berikan masing-masing satu contoh perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Jawabannya, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, contohnya menghargai hak beribadah orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya memberikan bantuan kepada sesama yang membutuhkan tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Sara. 3. Persatuan Indonesia, contohnya menjunjung tinggi semangat gotong royong. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, contohnya menghargai pendapat orang lain. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, contohnya menolak segala bentuk diskriminasi perbedaan. 4. Mungkinkah seseorang atau suatu bangsa dapat kehilangan jati dirinya? Jelaskan. Jawaban Anda. Jawabannya, jati diri suatu bangsa dapat menjadi luntur atau bahkan hilang karena pengaruh nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa. 5. Bagaimana cara mempertahankan agar kita tidak kehilangan jati diri bangsa? Jelaskan. Jawabannya, dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.